Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sudah bisa kita hadir dalam rangka acara revitalisasi Sultanil revitalisasi souvenir dan aksesoris pengantin ya. Kalau untuk perkenalan rasanya ini sudah kenal kan? Belum ada pesertanya, ini tidak hanya memperkenalkan yang lain, Pak. Ya lagi, perkenalkan nama saya Kiarus Muhammad Dani. Saya adalah owner Souvenir Ciala atau pengajian Souvenir Soke Palembang. Bicara sedikit kenapa dikatakan nama owner Souvenir Ciala? Pasti nanya galau. Apa dia Souvenir Ciala itu? Ciala itu adalah nama rumahku, LA Durmala. Jadi adik-adik, Wici, Mangci, ponakan cucu sama sekali itu baik di Tangguh Potong sama daerah Tujuh lagi itu manggil Ciala kan loh. Jadi berpikir kemarin tuh apalah namanya berarti Ciala jadi Souvenir Ciala. Nah jadi melekatlah nama sampai sekarang owner Souvenir Ciala. Alamat yang saya tempat sekarang ini untuk produksi dan rumahnya untuk saat ini itu masih di 27 Ilir, Kelurahan 27 Ilir di dekat Radio Ramona, Kadet Muhammad Nangci, Ramona kan masih keluarga juga. Dekat pasar sekarang atau di seberangan MP 26, MP Kampung Pempek yang murah sentral Pempek. Untuk kegiatan biasa sehari-hari kami ini sebelumnya ada cerita sedikit sebelum jadi Souvenir Ciala kemarin itu saya tahun 92 saya bekerja di Matahari IP kebetulan itu dari jabatan dari ekspedisi. Nah dari jabatan ekspedisi itulah saya bisa mendapatkan ilmu tentang keuangan, pemasukan barang atau yang dinamakan kreditur, direktur, penghasilan itu. Dari situlah saya belajar. Pada tahun 2005 itu saya resign dari perusahaan PT Matahari IP. Karena saya di situ melihat dari keluarga dari orang rumah saya di daerah Tangguh Buntung depan rumah Cipa. Tepatnya di Lorong Aji Entik. Itu orang rumah saya itu bekerja sebagai penjahit souvenir. Ibu penjahit souvenir, Ayu tenunan asli. Kakak pembuat souvenir juga, kotak tisu. Kakak lagi yang membuat dompet. Dan yang terakhir itu adik tuh membuat garpu kunci. Jadi saya berpikiran bagaimana kalau seandainya seluruh yang barang-barang mereka dari adik-beradik dari rumah itu bagaimana saya yang bisa membuatnya sendiri untuk semuanya. Jadi waktu tahun 89 sampai 90-an itu pengrajin souvenir dari kota Palembang itu sangat sedikit. Jadi permintaan banyak dari daerah sekitaran Tangguh Buntung sampai Ramayana. Dulu masih belum ada Ramayana di Center Radial, itu namanya tuh masih di Pasar 16 di Barat Tua. Nah dari situlah mereka itu banyak permintaan, akhirnya di DH pinta di Ramayana. Dari situlah saya berpikir bagaimana seandainya saya bisa membuat seluruh yang dibuat oleh orang tua dari ibu uang rumah saya, kakak dan itu. Bagaimana kalau saya saja yang bisa? Soalnya dari yang lain-lain itu mereka belum ada yang bisa membuat seperti souvenir ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk desain dari perusahaan PT Matahari. Kita tahun 2005 saya berhenti, akhirnya saya membuat. Pertama kali saya membuat karena belum yakin bahwa penjualan untuk barang-barang ini mau dijual di mana, mau distributor di mana. Saya berpikir mungkin modalnya mungkin banyak. Bagaimana kalau saya habis tertekan aku kain perca saja yang dibuat dari oleh keluarga itu saya ambil. Akhirnya saya mulai dulu sama orang rumah membuat gantungan kunci. Yang menarik ya, memanfaatkan kain-kain potongan atau sesar itu untuk dijadikan souvenir. Inilah namanya kreativitas Bang Ayu. Jadi tidak butuh yang memang
itu hanya bisa kita manfaatkan ya. Mungkin itu sudah saya lihat sebenarnya. Cuman baru ketemu ownernya kami. Nah, inilah salah satu kain uca yang dibuat pertama kali tahun 2005. Saya memasarkannya dari kain perca ini tidak menggunakan modal yang paling banyak. Paling dia beli karton, beli list, sama dan kunci. Ini pekerjaannya sebenarnya banyak orang tua. Soalnya orang tua daerah Tanjung itu mereka kan nggak ada pilihan kalau sudah umur 60 ke atas. Jadi buat ini semua banyak aja. Jadi saya memilih buat ini sendiri aja. Pertama-tama kali untuk mencari pelanggan. Soalnya kalau di nyari pelanggan kita pernah menawarkan bawa barang ini ke Ramayana, mereka semua tidak mau soalnya kepercayaan itu susah. Akhirnya saya tanya saja, bagaimana jadi gantungan kunci ini Pak? Mau nggak? Gitu. Berapa nih? Ini kalau kemarin itu masih 2.000, kalau 5.000 rupiah. Nah, tahun 2005 satu lusin 5.000 rupiah. Jadi harga itu satu berarti 400 rupiah. Itu tahun 2005. Karena mereka percaya ada juga yang masuk juga barang, jadi saya pikirkan untuk mengambil keputusan mereka bagaimana saya mengurangi dari harga pembeli pengaji yang lain itu lebih murah lagi. Akhirnya dari toko Ramayana itu dari 1, 2 sampai 3 seluruhnya mengambil dari dengan saya. Harga yang kemarin dari 4.000 mereka masukkan barang, saya kurang lagi 500 jadi 3.500. Saya ingin cari pelanggan dulu untuk pertama kali. Itu ilmu yang saya dapat dari matahari dulu, mencari pelanggan. Dari situlah saya membuat pengaji supernilai percaya ini. Bagaimana caranya? Saya tanya sama orang rumah, kamu bisa menjahit? Ya, saya bisa menjahit. Oke, kalau gitu kita beli mesin jahit. Mesin jahit yang saya beli dulu masih bukan yang bagus. Kami beli di Cindi, bekas. Nah, jadi yang bekas itulah kami ini karena rusak, kami benerin, karena rusak, karena modal untuk yang kami dapat dari desain dari matahari itu tidak perlu banyak, dikit. Jadi takutnya duit itu habis, barang yang tak katik, jadi cak mano. Nah, berpikir jadilah duit ini simpen lah dulu, kita cari yang kecil-kecil dulu. Alhamdulillah ada air ipar, jadi dia pengen muat kotak tisu. Nah, saya pikir kemarin muat kotak tisu yang kecil dulu. Ada orderan 100 sampai 200 dulu, banyak kalau 100 itu. Soalnya pelanggan belum ada. Saya ikuti dari air ipar dulu. Saya buat airnya bagus diterima. Semuanya itu saya lakukan dari pagi, siang sampai malam. Soalnya baru merapat, muat di kotak di situ memang sama rumah. Kebenaran dari tempat yang kami yang isi tadi itu ada juga. Kamu bisa membuat dompet katanya. Oke, saya membuat dompet. Saya tanya dulu sama orang rumah, kan bisa mau dompet. Kita langsung aja beli sama kakak, langsung jual lagi di Ramayana aja. Kita mau keuntungan. Uji saya, bagaimana kalau kita buat sendiri saja? Kita ambil, akhirnya kita buat. Lalu saya buka, saya mau pertama kali yang muat dompet ini, akhirnya bisa. Jadi muat dompet juga, dan yang kunci muat dompet. Dompet ini persaingan banyak kemarin tuh, mobil 2 sampai 300. Alhamdulillah bisa juga. Akhirnya dari satu, dari kunci, dompet, sama food, kotak pensil. Soalnya pada tahun kemarin itu barang-barang yang kayak ini belum ada orang yang membuatnya. Mungkin ini kan dari daerah Tangbutung, mungkin pengaji Supandi itu yang paling banyak daerah Tangbutung. Sebenarnya Ceipah kan paling topan sana belum ada tempat lain. Jadi kami buat juga ini. Akhirnya lama-lamaan pas tahun 2019 itu terkena COVID. Jadi terkena COVID, kendala kami stop. Bagaimana cara untuk melakukan kehidupan untuk ke depan lagi? Saya buatlah mengumafinkan muat pempek, model, tekwan, jimpungan, mie celor, dibuat dalam. Jadi anak aku yang dulu itulah yang mainnya di medsos.
Jadi jual dari online ke online. Kurirnya siapa? Teman saya. Jadi kurir saya sendiri. Saya antar di tempat, di pelaju, siang, malam, sampai hujan saya tekuni. Alhamdulillah dari 2019 sampai 2004 kalau salah COVID yang habis. Nah setelah habis itu barulah kami dari 27 Ilir itu kebenaran ada lomba kampung kreatif. Dari kampung kreatif inilah kami mendapatkan juara 2. Setelah perjalanan dari kampung kreatif itu, alhamdulillah dari instansi pemerintah ini menengok UMKM. Jadi saya dijapri untuk datang ke Kementerian Keuangan. Mereka mau membina kami. Akhirnya kami dibina dari binaan Kementerian Keuangan. Salah satu dari sini ada teman-teman saya itu dari Kementerian Keuangan. Mereka ada semua. Sampai sekarang kami. Alhamdulillah dari situlah sosialisasi saya ikuti dari binaan dari pembuat pelatihan, dari muatin IB, buat halal sampai buat hakim hak kekayaan intelektual sudah dihentikan. Setelah itu dari bilang-bilang tadi barulah saya diajak ke stand-stand kayak ke stand-stand itu. Dari stand-stand itulah perkenalan dari kartu nama dibagi-bagikan semua. Dari situlah mereka semua dari instansi dari DJK, Bea Cukai, pemerintahan, dinas koperasi mereka semua pernah memesan sampai 1-200-300 tanja dalam waktu 5 hari. Akhirnya saya buat. Karena saya tidak bisa menjahit, jadi saya buat pola mal saja. Orang rumah muatnya dan sehari bisa membuat 100-200 saja. Sisanya saya bagikan sama ayun ipar, kakak ipar, ibu semuanya bisa membuat. Jadi saya kasihkan upahan itu pertama kali menemukan wajah. Nah dari situlah saya berpikir, oke, kalau seandainya cuma jualan baik, paling gak punya duit baik. Tidak arti yang untuk kesenjangan ke depan. Nah ini saya bagaimana caranya untuk ke depannya. Soalnya anak masih kecil-kecil kemarin tahun 2005. Masih umur 2 tahun sampai 1 tahun. Kayak gila 2005 kemarin 20 tahun. Sekarang alhamdulillah sudah yang satu udah ngajar di bimbel ruang guru di sudah tahun kemarin. Yang nomor 2-nya masih Nurayo itu semester 5 teknik pertambangan. Cuma 2 anak. Alhamdulillah sekarang. Nah yang saya ingin mengajak bapak ibu itu ada ilmu sedikit dari saya. Berkecil hati kalau seandainya atau barang-barang kita titipkan kepada tempat-tempat itu yang tidak laku, tahan saja. Kita buat terus. Kita cari pelanggan sebanyak-banyaknya. Bukan mencari uang untuk dalam waktu singkat 1 bulan mendapat lebih, tapi mencari pelanggan. Karena pelanggan itulah yang membuat kita modal atau usaha kita lebih maju lagi. Soalnya kalau berpikiran kemarin kalau 1 pelanggan di Ramayana yang pesan 1, seandainya dia pesan 2-30, belum tentu dalam sebulan itu barang ini habis. Jadi kita mencari banyak pelanggan, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1 pelanggan ini mereka menelpon, Pak minta buat ditambah tanja 20. Yang sebelah sana, Pak buat kita kecil 50. Akhirnya mereka semua membuat semua memesan sama saya. Jadi untuk hari-hari itu saya tidak lagi mencari uang untuk mencari pelanggan yang baru. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak uang yang kita dapat. Di pesanan ya. Di pesanan betul melalui WA. Nah, bagaimana uji anak saya itu untuk jualan saja itu biasanya ada donnya lah, ada tidak mesan. Kalau ada acara-acara kayak pemerintah itu baru usaha semua. Tapi soalnya kalau barang-barang kayak ini kita seperti ini bukan kayak sembako. Kalau sembako, beras, telur atau itu di rumah itu kan habis setiap hari. Soalnya kalau kayak ini kan event-eventnya ya hanya ada event dari pemerintahan saja gitu yang bisa membeli barang kita ini. Nah akhirnya dari situlah kami dari sosialis kemarin diajarkan cara membuat medsos dari TikTok, dari Facebook, IG, sama Facebook, Shopee. Nah, dari situlah anak sembari dia kuliah, sembari dia membuat aplikasi-aplikasi ini. Alhamdulillah,
dari sebanyak Facebook dan Google ini yang paling banyak Shopee. Shopee itu memang kendalanya tuh harus kita banyak stok barang. Nggak bisa kita cuma membuat satu saja, satu item saja, foto saja. Harus lebih banyak lagi. Untuk satu motif merah marun ini saja, motifnya bintang, ada juga yang lerang, ada lagi yang lepus, 15 itu banyak. Untuk satu motif marun gold. Belum lagi yang warna navy gold, biru elektrik, merah terang itu harus ada. Jadi semua Banyak pilihan. barang yang di rumah tempat saya itu stoknya banyak, bukan 1 atau 10 lagi, ratusan. Kalau seandainya bapak ibu bolehlah main ke rumah seandainya melihat stok itu banyak. Jadi kami itu kalau seandainya ada pemesan dari pemerintah, pernah kemarin dari pemerintahan kita dari OJK itu hari ini dia minta serat 500 tanja sama 200 jandi. Kalau kita tidak ada persiapan, tidak ada barang, mungkin mereka sudah tidak memiliki kita lagi. Mereka mencari-cari pasar juga, di pasar-pasar juga mereka yang sayang isinya. Jadi mereka langsung ke rumah. Harga yang biasanya kita isi di pasar-pasar 16 Gamayana, yang ini satuannya harganya 20.000. Mereka menjual mungkin 25, 35, 45. Karena mereka sendiri datang ke rumah, bisa nidu lagi, enggak lagi harga 20. Jadi pemerintah itu senang karena waktunya sehari bisa mendapatkan 500 tanja dalam waktu sehari selesai. Ya, alhamdulillah dari situlah uang yang paling banyak kami dapat lagi kita dadakan. Kalau hari-hari biasa tuh biasanya ngisi-ngisi di pasar 16 Ramayana seputaran. Lambat laun pemasaran dari Facebook, WhatsApp atau Google itu paling 1-2 yang mesennya. Kalau dari Unsri, dari mahasiswa itu kalau seandainya beli-beli dadakan malam-malam, siang-siang kita ladenin. Kita dari mulut ke mulut kepercayaan itulah yang kita gali. Mereka beli satu, Pak, ada yang 9. Ada Pak, lanjut warna ini soalnya anak saya mau besok ada cara maba. Oh ada, kita sempatkan. Walaupun jam 9 mereka kita sempatkan untuk membeli. Jadi dari situlah ada terima kasihnya, ininya dari mulut ke mulut akhirnya dari situlah perkembangan supaya Ceala ini meningkat. Dan pada Shopee juga kita tidak melakukan membuat aplikasi Shopee di anak sendiri masih kuliah kemarin. Jadi ada dari kemarin dari daerah Dusun Ulak Kebau. Mereka datang ke Santan mengambil kartu nama, akhirnya dia mendukung kepada kami, Pak, boleh tak kami ada Shopee mau kerjasama? Oh boleh saja kami. Jadi dari Shopee dari bilang sampai dari 2 tahun sekarang ini alhamdulillah mereka melakukan Shopee, saya menjual barang, mereka menjualnya. Dalam konsep untuk yang di Shopee ini per hari saja kalau sampai 10 sampai 20 30 set. Dia enggak jual tanjaknya, ada sarungnya, namanya rumpak tanjak. Yang saya jual rumpak tanjak 1 set. Kalau di Shopee itu, lihatlah kalau Shopee harga barang-barang yang lewat tanjak rumpak tanjak itu tidak jauh dari 100 rupiah semua. Nah kami jual sama orang itu sekitar 80.000. Mereka menjual 80-90. Dari situlah dari itu sama mungkin kami lebih murah karena saya pengrajinnya sendiri, membuatnya sendiri, jadi tidak lolo-loan atau reseller. Jadi mereka percaya sampai sekarang 2 tahun. Dari situlah kami selalu menginginkan menabung, ingin punya usaha sendiri atau toko sendiri. Tapi Allah janjinya tidak di situ. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, tapi Allah yang menentukannya. Kami berusaha terus berdoa terus untuk mempunyai toko sepenuhnya Allah. Tapi akhirnya kami belum ada. Allah menjawab lain. Ketika Allah menjawab itu lebih daripada manusianya. Dia berikan toko yang kita jaga, tapi ada penjaganya, barangnya laris terus. Dimanakah itu? Ya, dia dari melihat dari Pak Miku dari Jakarta
mereka melihat dari Google, katanya Bapak membuat pengrajin souvenir. Ya Pak, saya. Nah, kebenaran yang dibuat saya tuh ada semua. Mungkin pelaku-pelaku UMKM ada yang bisa membuat dompet saja, ada yang bisa membuat food saja, ada yang bisa membuat tas saja, atau ada yang bisa membuat kantung saja. Tapi alhamdulillah saya dan istri saya semua yang dibuat oleh UMKM itu kami buat semua. Dari dompet, kotak tisu sudah bawa. Ya, ada di rumah. Lupa, panja, kain percak, tas, boots, seluruhnya kami buat. Sekitar 30 produk yang saya buat. Jadi mereka tertarik kepada kami untuk menjadikan salah satu klien atau kemitraan. Boleh. Akhirnya dia menempatkan ada toko di bandara, landing pesawat. Nama tokonya itulah Pandan Wangi. Itu sudah berjalan hampir 3 tahun. Alhamdulillah PO untuk per bulan itu sebuah kali. 2 minggu sekali 1 PO. 1 PO itu bisa mencapai 2 sampai 5 juta. Jadi dalam 1 bulan saya mendapatkan 10 juta dari penjualan itu. Mereka menjualnya paling 20% dari barang kami yang dijual. Sampai sekarang alhamdulillah pemilik itu masih percaya dengan kami. Nah, dari situlah kita semuanya ini tidak untuk semata-mata untuk melakukan penjualan itu untuk uang saja. Kita harus mencari pelanggan. Kalau bisa dalam setahun itu kita cari pelanggan sebanyak-banyaknya. Dapat 1 alhamdulillah, dapat 2 alhamdulillah. Karena dari pelanggan itulah kita mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Mungkin dari 1 pelanggan kayak di perusahaan atau di Ramayana. Dari situlah kami ingin mengajak pada rekan-rekan seandainya kalau ada ingin pelatihan atau membuat sejenis kantungan kunci atau yang lain-lain, di rumah kami terbuka, kami mengajarkan. Cuma kendalanya kemarin waktu di Kelurahan 27 Jili sebagai RT kemarin, saya ngajak perlu 27 Jili kampung ibu-ibu untuk membuat latihan kantungan kunci. Setelah membuat kantung kunci, saya tunggu sampai 1 minggu belum ada antrean atau yang dibuat untuk dijual. Mereka itu kayaknya agak ya antusias sudah ada ini. Sebenarnya yang ini reseller udah dari tahun kemarin betul. Ini dari ya alam. Jadi luar biasa. Kalau saya lihat kan proses kreatifnya cukup menarik ya. Tinggal mungkin tambah item aja. Kalau untuk di bidang pendidikan itu, Cik Dani ini mungkin tas laptop yang belum bisa. Orang kan ada laptop, ada notebook gitu ya. Nah, itu juga perlu mungkin dibuat. Jadi kalau saya melihat beliau ini nambah terus kreasinya. Tadinya belum ada kotak tisu, belum ada belum ada dompet, Jadi semakin hari semakin berkembang. Kalau saya simpulkan dari yang disampaikan tadi. Jadi ini cukup kreatif. Masih ada yang disampaikan? Atau cukup? Masih ada? Ada. Tambah dulu, mumpung masih ada waktu. Jadi kalau seandainya ada untuk pelatihan, kalau seandainya ada perlu di mana saja saya siap untuk membantu untuk melatih. Soalnya kalau seandainya saya mendapatkan job banyak dalam waktu singkat tidak ada tenaga kerja. Tidak ada tenaga kerjanya, saya bingung jadi. Paling saya mengambil dari kakak tadi. Sebenarnya kakak tadi sudah bekerja semua. Jadi saya bingung, akhirnya saya membeli juga masih di tempat saya titipan ini. Kalau misal kami 300, di sekitar mana ada 200, kalau 100 kalau jahit, ya. Yang lain masih 60 untuk. Nah, kayak ini tadi barusan dapat dari orderan sudah datang ke Ramayana, Oda itu untuk mengambil bahan. Itu rumah target sebanyak 100 set. Mantap. Itu selesainya dalam waktu 3 hari. Mereka Ramayana itu dia paling senangnya kalau orderan ada dalam waktu cepat. Iya, misal 100, besok selesai. Senangnya ini. Soalnya aku untuk pengajian lain itu tidak sanggup untuk membuat target 100 hari. Kami masih sanggup karena kami mengambil kepercayaan. Biarlah kami lembur dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam jam 11. Tidak masak, tidak mencuci. Yang penting kami anggap percaya itulah. Dari situlah, dari satu mulut ke mulut, mereka semua percaya semua kepada kami untuk
tidak pakai alat alat itu lebih cepat katanya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan hasilnya itu bagus dan rapi. Karena bagus dan rapi itulah yang salah satunya untuk saya juga. Kalau seandainya kita tidak mau rapi, bagus cepat saja, mereka bagus sekali itulah yang maksudnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini untuk cepat, bagus, murah pula. Itu yang dicari. Jadi untuk sekalian Bapak Ibu kalau seandainya ada pelatihan mau ngajak saya kali. Saya tidak mau menutup kemungkinan. Kalau seandainya di rumah, ini saya itu kecil. Itu dicarikan tempat. Ya. Oke, kalau seandainya yang di daerah Tanjung Barang itu sudah selesai, sudah mengambil sana, mungkin di daerah sana itu yang baru bisa Tanjung Barang di Asap 4 itu ada rumah kami itu baru jadi yang masih belum selesai. Jadi untuk sementara di 7 LA kalau seandainya mau datang. Oke, terima kasih. Alamat duduknya di daerah mana? Jalan Kemon, Gedung Mangga, Oh, Lorong ya. ya. Sebelahnya Lorong Moda. Ya, yang. Nah, itu. Ya. Kalau untuk di dalam belum ada. Jadi dalam Di luar yang kalau belum ada. Kemarin L2 Diki juga mau membuatkan dari mahasiswa, tapi belum Perwira masih buatkan itu. dibuat. Itu kendala. Ambil kesempatan kedua. Iya. Baik, sudah ya. Cukup ya. Baik, kita ke Samarang. Ini suami atau istri yang mau konsultasi silakan. Atau dua-duanya ini saya siap apa sih? Biar bersanding di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sendiri aja ya. Kenalkan diri di sini juga tidak dikenalin. Silakan mengenalkan diri dulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Samarang Collection beralamat di Tanjung Batu, Kabupaten Morgan Hilir. Untuk nama saya Sirojul Mustaqim, biasa dipanggil Ojul, dan juga ini istri saya Sakina. Jadi kami di sini couple-planner berdua menggarap usaha aksesoris pengantin. Bisa depan lagi? Selanjutnya, Dek. Oke. Ya sama. Samarang Collection. Collection, dan mungkin banyak juga yang belum tahu ya Samarang Collection. Samarang Collection itu Samara itu singkatan dari Sakina Mawaddah Warahmah. Jadi Sakina ini istri saya, Mawaddah dari ipar, dan Rahmah itu yang di belakang gitu. Jadi Samarang Collection itu nama dari kumpulan saudara. Habis sudah digeluti lebih lama oleh bibit dari istri saya, lebih kurang mulai dari tahun 98. Kemudian kami setelah lulus kuliah melihat bahwa peluang aksesoris pengantin ini cukup luas. Yang melihat peluang aksesoris pengantin ini cukup luas. Kemudian pada tahun 2019, jadi kita sudah lulus kuliah, kita mulai untuk belajar memahami aksesoris pengantin dan belajar bagaimana untuk menghasilkan cuan yang lebih besar daripada sebelumnya, karena mengingat bibit yang notabene orang tua jadi belum terlalu memahami teknologi. Ya, kemudian di situ sudah ditampilkan kami juga Samarang Collection memiliki visi dan misi menjadi brand aksesoris nasional yang dapat memperlihatkan keindahan dan kekayaan khazanah budaya Nusantara. Kemudian menjadi pionir dalam mengembangkan produk-produk aksesoris pengantin di Kecamatan Tanjung Batu khususnya, sehingga produk-produk tersebut dapat bernilai tinggi. Kemudian mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian juga visi misi dari Samarang Collection, kami terus berinovasi untuk mengembangkan produk aksesoris tradisional Indonesia, menjaga dan meningkatkan kualitas produk serta pelayanan terbaik, memperluas pemasaran pada skala nasional dan internasional, serta mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Kemudian untuk perizinan yang sudah dimiliki oleh Samaran Fiction ada NIB dan juga sudah terdaftar hak mereknya. Kemudian nah di situ bisa dilihat bahwa owner pemiliknya kita berdua, saya Rodi dan istri saya Sakina, serta kita memiliki 6 karyawan tetap dan juga 20 karyawan tidak tetap. Jadi aksesoris pengantin ini sangat rumit, tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, karena aksesoris ini misalnya contohnya aksesoris ayun-ayun, kalau kalian itu ayun-ayun atau juntai, itu satu ayun-ayun atau juntai itu bisa dikerjakan 5-6 orang dan menggunakan berbagai macam bahan. Dan next, nah di sini mungkin ada yang sudah tahu atau belum ya. Jadi untuk membuat aksesoris pengantin itu bahan baku atau bahan dasarnya itu kuningan dan tembaga. Nah di sini kita menggunakan tembaga bintiknya lembar, begitu pun juga kuningan lembaran, itu bahan baku. Next. Dan juga ada bahan pendukung. Jadi di situ selain bahan bakunya, bahan pendukung ada juga logam mulia, kemudian kawat tembaga, perak, kemudian kain, dan berbagai macam. Sebenarnya banyak, ini cuma sebagian kecil yang kami tampilkan. Nah untuk peralatannya di situ ada berbagai macam seperti tata ukir, kemudian tata jeplak, lem, kemudian tang, dan sebenarnya masih banyak peralatan yang lain yang tidak bisa kami tampilkan. Nah selanjutnya kita masuk proses pembuatan aksesoris pengantin. Nah di sini kita membuat secara umum diagram alir pembuatan aksesoris. Jadi pertama kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sudah saya jelaskan tadi bahwa bahan bakunya kuningan dan juga tembaga. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengukiran. Di dalam tahap pengukiran ini, proses pengukiran ini ada juga proses-proses lainnya seperti desain, emal atau bola. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses pengukiran. Untuk pengukiran Samaran Collection menggunakan 2 teknik. Ada untuk tata ciplak atau biji plak diukirnya, ada juga menggunakan tata kuku. Tata kuku dari ditata satu-satu, dipahat satu-satu menggunakan bahan dari besi. Selanjutnya setelah diukir, lanjut ke proses pewarnaan. Pewarnaan ini kita melakukannya dengan elektroplating atau dilapisi dengan logam mulia, tunggak emas. Kemudian setelah proses pewarnaan kita keringkan, dan juga aksesoris pengantin ini bergantung dengan cuaca, karena kita proses pengerjaannya masih bergantung dengan sinar matahari. Jadi kadang kalau lagi musim hujan, untuk produksinya kadang terkendala pada proses pengeringan. Selanjutnya setelah di elektroplating kita lanjut dengan proses perangkaian. Nah di sini kita rangkai dengan pemasangan permata, permata dan juga berbagai macam bunga-bunga kecil atau mariachi atau sebagainya. Setelah dirangkai langsung jadi produk jadi dan siap untuk dipasarkan. Nah ini lebih kurang gambar yang kami lihat tadi dari bahan baku, pengukiran. Itu yang ketiga, elektroplating. Kita masih menggunakan elektroplating secara tradisional. Kemudian lanjut perangkaian dan produk jadi. Nah di sini kita mencoba analisis dari Samaran Action kepada stretch itu ada kekuatan, keterampilan dan keahlian khusus. Jadi produk aksesoris pengantin ini dikerjakan oleh tenaga terampil, dan tenaga terampil ini khususnya di Tanjung Batu tidak banyak. Kemudian juga produknya unik. Produk aksesoris pengantin Tanjung Batu khususnya Samara berbeda dengan aksesoris pengantin daerah lain seperti misalnya Jogja. Itu bisa kita lihat perbedaannya di ukiran, teknik pembuatannya yang berbeda. Selanjutnya fleksibilitas. Customer bisa custom apa aja yang mau dibuat. Ada jadi kita tidak berfokus hanya
pengantin Palembang atau Sumsel. Tapi kita insya Allah juga bisa membuat aksesoris pengantin yang ada kadang daerah lainnya. Selanjutnya kualitas tinggi. Jadi untuk aksesoris pengantin ini ada yang dilapisi emas atau electroplating, ada juga yang menggunakan bahan dasar gilingan. Jadi warnanya itu warna gilingan. Tapi kita sama bisa melakukan electroplating sehingga warna yang dihasilkan itu lebih mengkilap dan lebih bagus dibandingkan dengan bahan yang standar menggunakan warna berbahan kuningan. Selanjutnya pelayanan prima dari Samara mengupayakan untuk selalu menjaga hubungan dengan konsumen dengan melakukan pelayanan yang sigap, cepat respon, dan juga ketika ada konten kita segera melakukan tindakan atau pelayanan terhadap apa yang ditonjolkan. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Jadi kita untuk aksesoris pengantin ini tergantung pada tenaga ahli. Karena tenaga ahlinya itu sedikit, jadi kita agak terkendala kalau kita memproduksi secara massal menggunakan teknologi pada sistem produksi. Ya hampir bisa dikatakan semua proses produksi aksesoris pengantin menggunakan sistem tradisional manual. Jadi kita sebenarnya butuh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan aksesoris pengantin ini. Selanjutnya kapasitas produksi terbatas ya, karena beberapa kendala tenaga ahli yang sedikit dan juga teknologi yang belum mumpuni, jadi otomatis kapasitas produksi terbatas. Selanjutnya ada opportunities, peluang. Di sana kami melihat permintaan pasar sangat tinggi. Karena pengrajin aksesoris pengantin ini yang kami ketahui salah satunya di Sentra Tani Batu Kanilia, kemudian daerah Jogja, yang kedua Kanilia. Kalau daerah lain mungkin ada beberapa di Lampung dan daerah Sumatera Barat yang kami ketahui. Jadi kami memandang bahwa aksesoris pengantin ini adalah peluang yang sangat besar. Selanjutnya potensi pemasaran digital. Mengingat sekarang dunia digital, jadi ibaratnya dunia di dalam genggaman, semua bisa diakses, semua mudah dicari. Jadi kami memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan dalam pemasaran aksesoris pengantin. Dan terakhir di situ ada threat, ancaman. Pastinya semua usaha kan memiliki ancaman, salah satunya adalah persaingan. Semua usaha memiliki pesaing. Dan juga ada perubahan tren. Aksesoris pengantin ini sangat cepat berubah trennya. Next. Nah ini beberapa gambar produk dari Samara, mungkin kalau lebih banyak bisa dilihat di Instagram ya, Samara Collection 10. Oke, next dulu. Nah, ini juga salah satu produk kita yang sudah dipasang. Lanjut. Nah, strategi inovasi pemasaran untuk pengembangan produk. Jadi Samara Collection berupaya untuk selalu membuat produk baru. Biasanya kita dalam 1 atau 2 bulan itu membuat produk baru, mengembangkan misalnya contohnya mahkota atau Pak Sangko. Misalnya kalau sesuatu yang paling Pak Sangko itu modelnya mungkin kayak biasa yang sudah kita ketahui. Kemudian Samara kombinasi dengan permata-permata yang beda dari biasanya dan bentuk yang berbeda juga. Selanjutnya pemasaran digital yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang sekarang untuk pengembangan bisnis untuk pemasarannya sudah cukup mudah karena semuanya serba digitalisasi. Selanjutnya kolaborasi Samara Collection juga berkolaborasi dengan para NUA. Kemudian pemanfaatan bahan baku, maksudnya di sini bahan baku, jadi sisa dari potongan lembaran tembaga atau kuningan itu bisa kami jadikan produk lain. Salah satunya bro ini yang pakai screen ini potongan dari sisa-sisa tembaga yang untuk membuat aksesoris pengantin itu. Selanjutnya peningkatan keterampilan Samara Collection kita selalu berupaya untuk mengembangkan keterampilan dan jangan mengikuti event-event, mengikuti acara pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya.
Oke, next. Nah, di sini untuk dampak usaha, pastinya kita memberdayakan masyarakat sekitar. Tadi salah satunya total karyawan lokal lebih kurang 56 orang, termasuk tetap dan tidak tetap, dan juga pelestarian budaya. Selanjutnya meningkatkan penghasilan, pastinya dengan dampak usahanya itu meningkatkan penghasilan. Untuk Samara Collection mungkin bisa ditemui kalau untuk kita offline ya, rumah produksinya berada di Tanjung Batu Ogan Ilir. Instagramnya Samara Collection Galeri Sunti. Nah, jadi kita mempunyai dua akun Instagram ya. Ada Samara Collection itu khusus produk-produk premium, produk-produk yang kualitasnya tinggi. Ada juga Galeri Sunti. Galeri Sunti ini khusus produk-produk yang kualitasnya standar. Misalnya perbedaannya itu berbahan kuningan. Kalau Samara Collection itu yang sudah di seput emas. Untuk marketplace kita ada Shopee, dan juga beberapa produk dari Samara Collection bisa ditemui di Riau sendiri. Mungkin itu sih sedikit penjelasan tentang Samara Collection, tentang aksesoris pengantin. Tidak hanya yang dapat saya jelaskan, mungkin untuk lebih detailnya untuk bisa diskusi. Selanjutnya kami kembalikan ke Ya. Jadi Ibu udah tidak mau ngomong? Cukup? Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sesi tanya jawab. Karena sudah siang. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Termasuk saya juga langsung nanya nih tadi. Contoh ya, saya nanya tadi misalnya di sini bisa nggak di merek Forwida, misalnya karena Forwida ada kegiatan seperti ini untuk Sohori. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pertanyaan silakan. Satu. Pak, Samara itu gimana sih? Kami dapat dari mana berarti Pak? Alhamdulillah, karena kita memanfaatkan teknologi, jadi untuk produk Samara ini alhamdulillah beberapa kali sudah pernah dipesan dari luar negeri, dari Malaysia, ke Singapura dan Korea Selatan. Ya. Dalam negeri banyak nggak? Dalam negeri banyak, jadi Jawa Timur, ada juga yang sampai datang ke Tanjung Batu ke tempat kami dari Papua. Langsung datang. Yang paling lengkap. Aksesoris Palembang tentunya. Yang kadang keunggulannya itu aksesoris Palembang. Apa untungnya ini? Satu saja kan Pak. Ada. Sampo, kain, Oh. panfo, dan lain sebagainya. Terus kalau sekarang juga tuh banyak peluang, khususnya peluang industri aksesoris pengantin ini sangat luas. Jadi sering kan kadang dipakai untuk acara-acara jelas, misalnya Sumpah Pemuda, kadang juga untuk acara foto pramuka, kadang untuk ibu-ibu kadang pesan untuk bikinkan aksesoris itu. Nah, sekarang juga kami lagi proses membuat baju adat dari Banyuasin, Melayu Banyuasin. Aku Selatan juga itu rutin setiap tahun kita selalu bikin. Dan pengen juga sih kami tuh setiap kabupaten yang ada di provinsi itu meniru. Soalnya kan kadang kami sebagai pengrajin ini kadang bingung. Haknya tuh yang mana ya tidak Pak. Jadi besar harapan kami untuk kabupaten itu mempunyai bacaan. Ya. Baik, kita ke situ dulu, Ibu kasih ini ke paling kiri. Ada lagi nggak? Angkat tangan. Selain Ibu ini, ya Ibu itu dulu ya. Kenalkan diri Bu, silakan. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu. Saya dari Kampung Sunan, Sulang Angkinan, Kelurahan Sungai Les, Kecamatan Kalidoni. Angkinan ya. Ya, saya adalah pesari angkinan dan juga pengrajin. Di sini juga saya mau bertanya kepada ownernya dari Samara Collection tadi. Kebetulan kita juga kan ini pengrajin pembuat baju pengantin yang pasang tadi. Nah, itu selama ini karena saya adalah pesari benang, jadi saya mempunyai dari duit saya waktu itu hiasan di atas halaman. Tapi lama-lama kan itu agak benar ya, jadi dia buat dari bahan yang ada tenaga ya, ada logamnya.
Nah, jadi di situ saya selama ini ingin bagaimana caranya memberikan keuangan kembali seperti itu di Yayasan Kepala, kan saya nggak mempunyai alat itu. Jadi selama ini saya bingung mau kemana nih. Nah kebetulan alhamdulillah saat ini juga saya pengrajin angkinan ini juga sudah banyak membuat produk kita itu dari angkinan. Jadi saya juga mohon kepada Bapak tadi sudah alhamdulillah nih sinilah hubungannya saya untuk lebih lagi mengenal dan Samara Collection ini, karena selama ini saya mempunyai bahan-bahan untuk hiasan pengantin seperti itu ya. Jadi saya sangat senang nih. Dari tadi saya perhatikan dari Mbak memaparkan seperti suami tadi memaparkan tentang Samara tadi, saya sangat tertarik alhamdulillah. Jadi saya sudah bisa mendapatkan nomor kontaknya. Jadi nanti bisa gimana ini caranya untuk mewarnai bagus kembali sepertinya bisku atau gimana nih. Terima kasih kepada Mbak. Ya, ada lagi? Ya, yang di belakang. Tunggu ya, kita tampung dulu. Kira-kira udah dicatat ya pertanyaannya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, saya Zahra dari UMKM Bali. Mau nanya dengan Songhyun Allah. Kali kan katanya ada buat Songhyun gantungan kunci ke masyarakat sekitar ruang ya. Tapi mereka nggak tahu. Gimana kalau kami pengen belajar dan kayak yang ibu-ibu barang dari sana dan setornya sana itu bisa nggak? Bisa main dia belajar dulu kan, bikin dengan bisnis apa, diajarin bahan segala macam. Nanti bisa sempat sana nanti galaksinya untuk pemasaran. Ya. Itu aja, Bu. Oke, kita jawab dulu ya. Langsung di sini yang paling simpel. Silakan Pak. Pertanyaannya bisa atau tidak? Mungkin ditambah penjelasan. Silakan. Tadi dari siapa? Gimana? Zahra. Wah, Zahra untuk pelatihan untuk buat gantungan kunci ini bisa. Apa kaget kami ke tempat ibu langsung hubungi saya saja. Nanti saya datang ke sana untuk ngajar. Ya, saya bisa ya intinya ya. Nah, bagaimana masalah bahan? Nah, kan Kalau untuk bahan-bahan, kalau seandainya ada bahan perca dari ibu, tinggal lagi kami siapkan bahan dari kantong kuncinya, tali emasnya atau lem itu mungkin dari kami. Kalau seandainya ibu menyiapkan dari ibu semua ya sudah, tinggal saya datang saja. ya. Kalau seandainya ibu tidak keberatan atau banyak sibuk, kami yang menyiapkannya. Kalau seandainya saya tidak ada kesibukan, saya siap menyiapkan barang-barang yang ada untuk buat kain perca ini. Iya. Dapat dimengerti, Bu ya? Apa? Oh, nomor kontaknya bisa ditampilkan enggak? Ada kontak di situ. Iya. Tampilkan. Ya lah, nomor kontaknya. Oh, ada nggak di situ? Buka ini, buka apa ini? Tekan bukan nih. Ini doang. 02 86 00 73. 73 itu 73 itu umur saya, tahun lahir 73. Ya. Ya, kita ulang. 0851 0286 0073 0286 0073 ya. Tiagus M. Dani namanya, nama usahanya Souvenir Cialat ya. 0851 0286 0073. Bu Sarah udah dimengerti ya? Ya, jadi saya hanya menambahkan saja, artinya Bapak Ibu boleh mengontak beliau untuk diadakan pelatihan di sentra masing-masing, ya kan. Dan mungkin Polwida juga kan, Polwida ini setiap tahun cek itu ada pelatihan nanti bisa dimanfaatkan juga untuk kerjasama. Dan itu tadi saya bilang, malah saya tadi nanya, mungkin Bapak Ibu kita ada acara kawinan, bisa nggak kita kasih merek misalnya seperti Endang dan Ahmad misalnya gitu kan, atau Polwida misalnya kan acara hari ini. Nah yang seperti itu kan kita butuh juga kadang-kadang, tapi itu mungkin butuh waktu nambah untuk mereknya itu. Nah seperti itu. Artinya apa yang tidak bisa, apa yang tak baca galau gitu ya. Oke, next pertanyaan kedua dijawab oleh Samara, silakan.
apakah ibu atau suami sudah? Jadi untuk produk-produk aksesoris yang pesan, kita pastikan dulu produknya itu berbahan kuningan atau tembaga. Kalau Kuningan atau seandainya tembaga? udah produknya itu berbahan tembaga lapis emas, itu masih bisa kita istilahnya itu siram Oh, siram. pakai chemical itu, jadi bisa kinclong lagi kok. Tembaga disiram. Jadi kuning ya. Itu kayak sedikit kinclong lagi. Ya, tapi warnanya kuning jadinya. Oh, ya. Kalau yang satu ini, Kalau seandainya dia berbahan kuningan, kuningan. oh dia tidak bisa, tapi ada solusi lain. Jadi awalnya dia berwarna kuning, bahan dasar, solusinya bisa dijadikan aksesoris yang berwarna silver, Oh, jadi silver. perak. Iya, saya perak warnanya. Menarik ya. Jadi ada warna gold dan ada warna silver. Tinggal pesan yang mana? Ada lagi Pak, mau dijelaskan tentang alat yang Pak itu kan masih pakai. Nah, ini kan dilihat di saya kan tadi ngelirik gitu ya. Jadi mahal ternyata. Coba Bu, dijelasin dulu. Ini jadi cross kain dari tembaga lapis emas. Tembaga lapis emas murni. Ya, Wow, berapa tuh harganya? Mau tahu? harganya 600.000. 600.000 lumayan ya. Jadi mewah dia. Dan 600.000. Kita masing-masing lagi ngaruhnya. Kalau kita kan selama ini harganya cuma 50.000, karena nak takutnya juga sisa. Kalau ini sayang 600.000 deh harganya. Ya tapi memang selera, balik-balik selera. Saya tidak bisa menentukan selera orang yang beda. Jadi ada yang ada yang murah, yang ada yang banyak, kan? Kaca ini lah, murah banyak. Ini saya dapat info, dia nggak jelasin. Ini bisa di satuan dibungkusnya, tidak hanya ini kan lusinan. Nah kalau untuk souvenir acara ini pak satuan bisa. Nah, kalau nak pakai plastik, tidak pakai plastik pun juga bacanya tinggal buka. Baik, ada pertanyaan lain, silakan. Menarik sebenarnya materi siang ini ya, tapi kayaknya ngantuk kalau habis makan ini. Penyakitnya nih kalau habis makan ya. Yang bapak dari Kesperitak ya, Pak Taufan ya, saya tadi. Silakan Pak Taufan. Kalau jujur, kalau saya menarik ini sebenarnya. Makanya kata saya ini ikut nanya tadi. Silakan Pak Taufan. Ya izin ke Sirojul Mustaqim ya. Dulu kuliahnya di mana, di Jakarta. TPA nggak lu? Iya, TPA Pak. Oh, berarti belum pernah ke kantor perindustrian dong gue tadi. Berapa? Kantor kayu perindustrian Pernah? pernah. Berarti kenal nggak dengan kami? Ini saya angkatan Anggi nggak? Iya. Nah, kalau kalian harus kenal dengan kami. Satu pertanyaan saya, tadi katanya masih sistem matahari penyukurnya. Kalau seandainya AB itu untuk adalah popul gimana itu nanti ke depannya? Sebenarnya kalau patok open ya ini sepengetahuan saya, kalau untuk pengerangan menggunakan open yang pertama itu saya belum tahu open jenis apa untuk pengerangan aksesoris. Dilihat bentuk aksesorisnya itu sangat besar, itu yang pertama. Yang kedua untuk apa mungkin karena kami belum mencoba menggunakan open seperti open kue. Jadi kami belum mengetahui kalau untuk pengeringan aksesoris menggunakan oven itu hasilnya bagaimana, kemudian temperatur yang digunakan berapa, seperti itu. Jadi Pak Taufan, beliau butuh juga masukan. Kalau misalnya dari dinas mau memberikan pelajaran dia Pak ya, ya kalau mereka minta di sharing, uji coba lah, semacam uji coba. Kalau pakai open hasilnya bagaimana, kalau manual matahari bagaimana, seperti ini ya. Supaya dia ada perbedaan kualitas. Kalau tidak pernah diuji coba tidak akan tahu. Ya silakan. Nah ini kuliahnya ahlinya nih di sini. Silakan Bu. Tahu ini. Silakan Bu. Ada mic di situ. Ananda mic. Lari dulu dikit ke Ibu. Dari depan aja larinya, dari depan sini. Ya sini. Ke Ibu dia. Sini. Ya, cepat lari. Mesin ya. Silakan Bu. Sedikit tanggapan ya Adinda ya, bahwa kalau kita pakai oven itu, kalau oven kue itu temperaturnya terlalu tinggi ya, apalagi nanti lama-lama tambah tinggi dia ya, itu nanti berpengaruh terhadap logamnya.
Karena logamnya itu kan dia lapisnya tipis, jadi dia bisa cair dan lain-lain. Ada solusi lain, tapi beberapa kaliเราmembuatkan open namanya tenaga matahari. Jadi matahari itu lah, cuma kita lindungi dari hujan gitu. Seperti itu. Atau ada lagi kita pakai udara panas dari sumber ke dalam. Nah sekarang dia bisa nggak kontak udara panas? Atau kita bikin model kamar, tapi kita masukin udara panas. Pelajari aja sistem oven untuk bikin panas. Kayak bantal gitu. Tapi sebisa mungkin dindingnya bikin kaca. Kalau bantal kan dindingnya nggak kaca, ovennya kan. Nah, tapi kita pakai kaca kayak rumah kaca. Jadi kita melindungi dari matahari, tapi kita kasih dia sempat udara panas kayak head dryer. Gitu. Jadi air udaranya sebelum masuk itu dipanasin dulu pakai koil. Nah gitu. Jadi temperaturnya bisa disetting dan ya untuk nyeting temperaturnya itu namanya termokapel itu murah, bisa dan tidak susah bikinnya. Itu saja sementara. Iya, masukan dari Bodia, jadi semuanya juga perlu dicoba nih untuk kedepannya. Artinya kita melakukan pembaharuan namanya ini. Jadi nanti akan ada perbedaan hasil dari manual matahari langsung ke matahari pakai sistem tadi ya ruang kaca misalkan ataupun langsung ke pabrik dan oven, itu hasilnya juga akan berbeda. Nah, apa dicoba aja. Memang riset itu butuh berapa kali dicoba Bapak Ibu. Silakan nih. Ada lagi yang mau nanya? Ayo. Kasih souvenir nanti yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari YSN, ini Pak mau bertanya. Kita kan misalnya mengadakan pelatihan souvenir nih di tempat kita ya. Terus itu free atau kita itu berbayar menambah bahannya gitu. Itu aja, terima kasih. Silakan. Dua-duanya boleh. Pertanyaan kepada dua-duanya mau jawab. Kalau ada pelatihan berbayar atau tidak dari sebelah kiri dulu. Silakan aja. Kalau untuk pelatihan souvenir ala, kalau seandainya di tempat masing-masing bukan tempat saya, itu paling ya ke barang bahannya baik. Saya datang sendiri untuk itu free. Tapi mungkin hasil produksi. Iyalah. Nggak bayar nggak apa-apa bahannya. Kalaupun nggak bayar, Bisa bayar, iyalah. Soalnya kalau ilmu itu kan kalau berbayar itu dapatnya cuma berbayar itu saja. Tapi kalau ilmu dipakai untuk sehari-hari, untuk amal lagi untuk kehidupan sehari. Amalnya dari itu. Jadi Bapak Ibu yang berbayar itu boleh, nggak berbayar itu juga dia lebih suka. Jadi artinya tidak masalah. Tinggal ini itu kan, yang jadi masalah kan kalau pelatihan itu butuh bahan baku. Nah bahan bakunya dipikirkan. Apakah dari pihak panitia penyelenggara yang menyiapkan atau dititipkan dengan jauh di bahannya kata tuh latihan seperti itu ya. Jadi dari Samara kalau ada pelatihan gimana konsepnya? Apa ada tari misalnya, silakan Bapak. Jadi kalau untuk perhatian bisa sih memungkinkan. Jadi paling produk-produk sederhana seperti dande atau juga yang gayung seperti itu. Jadi masih bisa kalau bukannya. Ya, dapat dipahami? Nah, sesuai janji tadi, saya beli langsung dengan beliau. Ini saya bagikan untuk nanya-nanya tadi. Dari yang pagi tadi sampai yang sore. Ini saya buka langsung nih, resmi. Karena ditembak oleh pukul tadi. Pak Hari Pandi yang bayarin. Sudah. Salam dari dia. Ini tadi berapa orang nih? Pak Kaupan gitu ya. Nah di bawah aja. Kamu yang pagi tadi yang nanya. Sini Pak orang lain. Baik, ada lagi masa bahagia nih. Ayo nanya. Ayo nanya dikit aja. Hani tadi saya masih ingat. Nah ini ibu ini. Nah itu apa ini? Baju merah buatan Hani. Nah ini Pak Kaupan masih ingat. Ibu itu yang dia pamitan tuh. Bu Sarah gitu. Hadiah. Kasih hadiah, apa nih? Termasuk Bu Dia juga, walaupun tuan rumah juga hadiahnya. Baik Bapak Ibu masih ada nggak? Sayang ini ilmu aja. Ayo, hadiah masih ada kan?
Oke. Nah, dibawa dulu ke depan. Nanti kalau sisanya baru kita bagikan kalau masih lagi. Ada lagi yang bertanya, silakan Bu Heni, silakan Bu Heni. Ayo, Kiki dari kasih Kiki tadi. Ya Kiki. Ya langsung hadiahnya Pak Taufan. Ya sama-sama. Silakan Bu. Udah, ini. Udah, nih, mana nih? Nih, kasih nih. Nih mana nih? Nah, kasih nih dulu. Oke. Nah, kasih dulu dia. Sekalian kasih souvenir dia. Kasih dulu. Pak Dani sama Pak If sama Bu Kiki belakang saya. Gina ya. Bu Kiki. Nah, ini tadi nah. Yang pertama Pak Dani, apakah kira-kira Bu Kiki itu. kendala dalam pemasaran ya tadi pelanggannya bagaimana, kemudian dengan Bu Sekinan juga kendalanya apa kira-kira sehingga bisa bertahan sampai saat ini, dan sudah tahu pernah ada COVID dan lain-lain ya, pernah ada material mahal ya, kemudian terpaksa tidak produksi atau bagaimana. Mungkin silakan Pak Dani dulu, silakan Pak Dani. Ya, silakan. Cek, Alhamdulillah untuk bahan-bahan yang kami buat ini tidak terlalu mahal, ada di pasaran dan tidak terlalu mahal. Jadi untuk kendala bahan-bahan itu tidak ada kendala. Tapi untuk yang orang-orang yang beli itu, pelanggan-pelanggan itu, kita punya visi bahwa satu pelanggan atau permintaan itu kita jadikan satu keluarga, bukan lagi orang pembeli atau penjual. Pernah satu kali dari Ramayana, pas kami buat itu pas sekitar jam 12 siang, datang Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal ini mau buat tanjak, kebenaran itu lagi ngidam ke makanan, langsung saya ajak makan bareng-bareng. Jadi karena ada rasa keluarga kayak itu, sampai sekarang alhamdulillah yang Habib itu sampai sekarang siang masih mulai terus, sampai anak-anaknya di blok A, blok B, blok C semuanya ada sama semuanya. Jadi untuk kita ini jadikan satu pelanggan untuk kami itu buatnya sendiri kayak itu. ya bagus ya. Sini kenapa? Ya, kalau dari Samara untuk pemasaran, alhamdulillah saat ini belum terlalu memiliki kendala. Mengingat untuk pengerjaan pesanan aja bisa 1 sampai 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan sistemnya PO. Jadi untuk pemasaran kita masih secara organik, belum iklan dan sebagainya yang berbayar, karena kondisi saat ini secara organik saja kita merasa kewalahan karena produksi kita tidak bisa secara cepat seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan yang harganya mahal ya, yang sekarang mungkin kita semua tahu ya, harga emas, karena kita menggunakan logam mulia ini bernama emas. Rumah emas perak sekarang lagi naik, jadi agak terkendala dari Samara terkendala. Emas perak dan juga barang-barang itu seperti tembaga dan kemudian juga naik. Tapi lagi-lagi sih disesuaikan dengan konsumen. Mengenai tenaga ahli tadi, apakah ada rencana untuk melakukan semacam training untuk kepentingan sendiri? Jadi kan ini kepentingan sendiri, maksudnya kita training dia, tapi untuk menjadi tenaga ahli kita. Misalnya ada anak taman STM atau apa yang nganggur, walaupun tetap aja kita harus jaga kualitas. Kualitas itu artinya kualitas sebagai orangnya, gitu kan? Bukan cuma kualitas kerja aja, tapi kualitas dia sebagai orang. Human value artinya apakah dia bisa kita percaya, apakah dia cukup konsentrasi, dan celaka lagi dia kondisi kita lagi kejar tayang, harus dia celaka kondisi percakapan. Apakah ada rencana menambah tenaga ahli yang dites dulu orangnya secara psikologis? Kalau untuk rencana itu sebenarnya kami sudah ada rencana ke arah situ, Bu. Kami juga alhamdulillah untuk teknologi juga kami datang langsung
belajar juga ke Jogja Bu, belajar ke Jogja untuk upgrade ilmu kami, terus juga kalau bisa ada juga karyawan yang bisa sehingga lebih lebih beragam mungkin produk yang bisa kami hasilkan, dan juga tidak punah karena jarang sekali untuk anak muda yang mau mungkin kayak gitu, jarang. Jadi di Tanjung Batu tuh untuk yang pengrajin pikirnya tuh udah yang musikal semua sih. Jadi memang perlu untuk diadakan pelatihan untuk kepentingan diri sendiri. Kesulitannya itu bukan karena orangnya nggak ada. Iya, orangnya nggak ada. Orang yang ke Tanjung Batu tuh sedikit yang tersedia untuk dijadikan pelatihan. Iya kan? Nah, mungkin ada orang di Palembang ini daripada nganggur dia nih diajak aja mungkin gitu, nggak harus dari Tanjung Batu kan? Gitu ya? Atau gimana caranya? Jadi kami karena jadi ada kenalan di Jogja juga. Jadi dia tuh ada anak-anak dari Palembang yang belajar ke sana. Nah mungkin kami tuh udah sempat kepikiran juga minta kontak anak tersebut, siapa tahu bisa sampai Tanjung Batu gitu. Itu dari SMA di Palembang ini. Jadi dia tuh rutin anak SMA ini yang datang ke sana setiap tahun pakai dat. Jadi kami juga lagi ada sudah dari sana. Kalau boleh tahu di Jogjanya di mana itu tempat pelatihannya, di apa sih, lembaga apa gitu dong? Jadi di Kota Gede. Jadi kami tuh nulisur juga sebenarnya untuk nyari ya dia berkembang itu. Ya. Sebenarnya sedikit cerita ya. Jadi ketika kami datang langsung ke Jogja, jadi kita agak kesulitan kalau kita mau benar-benar datang sengaja untuk belajar, karena nggak banyak, nanti susah mencari orang yang mau ngajarin. Jadi karena kita ada kenalan ya, jadi sedikit banyaknya ada informasi yang bisa untuk ngajari gitu. Kalau untuk lembaga atau komunitas yang sengaja membuka kelas gratis, kami belum tahu sih kalau di waktu kami dulu ya begitu. Baik Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu ya biar semangat. Souvenir sudah, makan sudah, snack yang terakhir juga sudah, apalah isi sudahnya. Iya, nah silakan Bu, saya nunggu Bu, masih tak ini. Souvenirnya kalau ada kasih ya. Ya, itu yang jilbab pink, ya. Kalau ada souvenirnya dikasih ya. Kalau yang sudah dapat souvenir nanya lagi nggak usah gitu nanya. Masih tak souvenir nih? Habis itu. Oh habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Nama saya Eli dari komunitas TWI PNI Wontang Usaha Muslimah Indonesia. Kebetulan saya di sini ownernya Ringan Trust. Yang ingin saya tanyakan kepada Samara, itu kan pengrajin dari perak ya? Lembaga jadi perak. Pengrajin perak. Aku pernah beli perak, katanya ini asli. Nah, aku nggak tahu yang mana ciri asli dengan yang palsu. Sesudah beli, beberapa bulan kemudian itu berubah warna. Nah, jadi agak kehitaman terus kayak berkarat. Nah, kami sebagai konsumen kan tabu masalah perak. Jadi kalau bisa bocorannya untuk mengetahui perak asli dengan perak kayu itu gimana caranya? Itu aja. Terima kasih Bu. Silakan ya. Kalau ada sedikit nanti bantu kuliah nih. Silakan. Ya jadi sebelumnya kita bukan memproduksi barang sesuatu itu dari bahannya perak, bukan. Perak itu kami gunakan untuk melapisi tembaga itu, dan kemudian untuk bagaimana cara membedakan
Sebenarnya kalau kita lihat langsung kan mungkin ketika tembaga atau kuningan yang dilapisi perak dengan perak asli kan mungkin secara tuh mungkin agak sama ya mirip. Mungkin salah satunya kalau yang saya tahu ya, bisa kita menggunakan magnet. Kalau label magnet kemungkinan di dalam aksesoris tersebut ada logam, entah itu besi atau tembaga itu. Kadang-kadang setahu saya sih seperti itu. Cuma kalau untuk membedakan melihat langsung, saya kurang tahu sudah. Tapi salah satu lagi semangat bro. Nah, kalau dia ada logam berarti bukan perak murni. Gitu. Lu dia mau namanya? Ada metu ilmu nih. Kalau dia warna hitam itu artinya teroksida. Teroksida itu artinya logam itu kawin dengan oksigen yang ada di udara sehingga terjadi perak oksida. Nah, perak oksida itu adalah produk korupsi, sebenarnya itu korupsi atau kebakaran. Nah, itu lingkungannya mungkin satu dia udaranya lembab, kedua dia asam, agak mengandung asam-asam ini. Nah, jadi bisa saja seperti itu. Nah, kalau cara menghilangkan korupsinya itu susah, Bu. Susah menghilangkan yang karena apa ya? Pertama bisa kita kikis secara mekanikal artinya kita kikis dengan amplas gitu kan, dengan amplas atau dengan apa halus bisa saja dia, atau kita tarik oksidanya, kita reaksikan sehingga kita urai. Nah, tapi itu susah, begitu Bu, susah. Jadi lebih baik saya rasa umurnya memang nggak lama, karena tergantung dengan lingkungan. Kalau disimpannya barangkali ada baiknya juga simpannya di dalam kotak dikasih silikon gel. Tahu silikon gel? Ya, silikon gel itu kalau kita beli vitamin C di dalamnya ada kertas yang isinya itu silikon gel dan dia bukan mengawet, dia menyerap uap air. Sehingga di dalam itu dia tidak bereaksi dengan uap air. Jadi dia korosinya bisa diperlambat. Korosi itu adalah peristiwa alamiah yang tidak bisa dihindari. Seperti kita akan menjadi tua, ya, tapi ada orang yang cepat tua, ada yang lambat tua. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada yang bisa diperlambat, tapi tidak bisa dihindari korosi itu. Seperti itu, Bu. Jadi masalah dia apakah dia cepat hitam atau tidak itu tergantung cara penyimpanan kita. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Heni lagi. Hadiahnya udah habis Bu Heni tapi jangan minta lagi ya. Untuk Pak Ki Agus juga sama gelarnya Ki Agus untuk dari Indobok Sendang Mulu 13 ini kakak sekarang kan lagi musim-musimnya souvenir dari resin yang dicampur sama clay. Nah itu clay bisa kaget kita inovasi ke misalnya tanja kan, tanja itu kita masuk ke dalam kotak pesta dikit, tanja tadi kita masuk ke resin udah itu nanti jadi souvenir, jadi cat souvenir apa kayak itu. Nah jadi dia lebih mewah, bagus untuk souvenir, lebih menarik. Sama clay kayak bentuknya kayak tanja, clay itu mudah bentuknya, clay itu bentuknya kayak tanja sama bentuk jembatan Ampera, masker kita kayak sama ikan lido. Nah terus clay itu kayak sudah dibentuk, kita habisin dengan resin, cantik ya, bening ya. Kayak kita buat kolaborasi sama komunitas kami Pak, kayak kita hubungin dari komunitas Sembari nih. Mantap. Ya udah terjawab, ya silakan dijawab dulu. Ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Alhamdulillah itu saya sangat suka sekali itu kalau seandainya ada kolaborasi antara saya yang tadi saya bisa memasarkan lagi sama toko-toko yang saya pasarkan sampai kemana saya pasarkan, soalnya mana sekarang kan sudah internasional kan, tidak lagi domestik lokal kan, jadi minta produk-produk baru. Seandainya ada bapak-bapak tuh pengen mau masuk kelas itu bolehlah kaget kalau seandainya kerjasama sama dengan saya. Terima kasih. Saya juga mau pesan buat laptop atau notebook Ya. Nah, kombinasi kain pahit sama kulit ya.
Terus Ya. yang bahan resin tadi kalau kue banyak yang jual. Nah yang resin itu di Palembang nih belum nemu. Jadi gini Bu, jadi gini karena Bapak ini kan dia udah ngerti tentang isi sama itu. Jadi itu dari komunitas Ibu, yang namanya kan kolaborasi nih ya. Dia ngasihkan ilmu dia tentang kerajinan ini, kain, Ibu cari pakarnya di komunitas itu, kawinkan kolaborasi. Jadi memulai inovasi baru gitu ya. Kalau Ibu menyerahkan dia sudah bingung yang mana lisi ini udah tahu gitu loh. Nah. Jadi coba dibicarakan di luar ini komunikasi. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya nanti kita berharap itu terjadi gitu ya. Ya, Saya kawal sedikit sedikit info. Ibu nyari resin. ya. Resin itu pertama bisa kita beli di Shopee. Nah, satu. Yang kedua, itu ada namanya toko toko Zat kimia. kimia di veteran. Tadi di Veteran Ya, di veteran. Cuman masalahnya resin yang di Palembang itu berwarna, Bu. Mungkin Ibu yang penting yang penting kain transparan. yang penting saya pernah lihat, saya pernah beli di sana, kualitasnya rendah. Karena resin itu harus dicampur dengan kadernya, ini katalisnya, supaya dia juga keras. Nah, yang dari Shopee itu kualitasnya rendah, Bu, deleng banget. Jadi lebih baik belinya di Jakarta yang banyaknya kan. Ya di luar tuh banyak. Baik, itu Ibu Edi ya. Bagus tuh. Yang lain silakan. Iya. Nah, silakan dua. Apa Bang? Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, tinggal tutup. Selesai. Ya, gitu. Kita nyambung besok aja. Itu Bang, silakan dulu dua. Assalamualaikum, mau bertanya dengan adik sama abang. Ya. Itu kan bahan bakunya dari tembaga, dari kuningan. Itu apa memang ada belinya sudah lempengan begitu? Karena apa bisa terima yang maksud saya sudah berbentuk tembaga apa ya barang-barang lama itu? Karena dulu saya ini kan udah tukar-tukar profesi Pak, dan saya dulu saya pernah jual barang bekas. Jadi di gudang saya itu masih banyak tembaga sama kuningan itu. Jadi saya tadi kepikir, saya buntang aja ke sana daripada jadi barang kalau murah. Tapi kayaknya memang tidak beli yang begitu ya, Pak. Maksud saya apa barang apa juga terima barang-barang yang tembaga yang lama-lama itu kualitasnya kan bagus ya. Kalau mau kan kita bisa kolaborasi gitu. Itu aja. Makasih ya. Terima kasih Bu. Langsung dijawab boleh? Ya, biar langsung aja. Oke, jadi selama ini kita pakainya ya plastik, jadi lebih memudahkan untuk kita proses pengukirannya. Kalau untuk tembaga paling kalau yang barang-barang yang besar itu paling yang kayak kabel itu bisa juga. Jadi dipakai untuk bikin batang tuh kayak tangkai daging beringin gitu. Kalau itu masih bisa. Tapi kalau nggak bisa. Ya, itu jawabannya dia. Silakan. Ibu yang tadi angkinan dan yang di sebelah dulu. Ya, Belum tuntas tadi ya pertanyaannya. Bapak Dirku yang semua. Saya tanya kepada Pak Doni nih. Ya. Alhamdulillah kan kita ketemu lagi Pak ya dari kain board kemarin. Alhamdulillah. Gini Pak, saya juga sudah banyak pesanan puts dan tancak nih dari Hangina. Nah, jadi karena saya terserang, saya bukan pembuat dari dompet ataupun tas. Jadi sekarang ini saya sudah, alhamdulillah sudah banyak pemesanan itu. Saya bingung. Jadi gimana? Nah inilah saatnya mungkin untuk berkolaborasi dengan Pak Doni gitu ya. Jadi untuk akan ke depan mungkin tadi sudah alhamdulillah sudah diberikan nomor HP. Saya juga insya Allah akan bisa membuat pelatihan. Nah, karena ini nanti insya Allah Angkina juga akan mengadakan pelatihan. Jadi mungkin kita bisa langsung. Ya, gitu enggak. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Bukan pertanyaan dan tidak ajakan tanya aja. Jadi Bu, saya peringat kemarin waktu Pak Menteri dari Pak Dewi Zonat ya, gitu ya. Kan dia pakai tanja angkinan ya. Kalau saya perhatikan dia langsung ya, dia tidak semuanya angkinan, dia kombinasi. Dia panjang biasa seperti ini, tapi bagian depannya ini dikasih Langsung ya. kayak angkinan tadi.
Nah, pahitnya di sini ya, nah sini deh. Sebab kalau angkinan utuh, dia tajam bagi dagingnya, jadi tidak mungkin juga kalau untuk angkinan. Jadi angkinan itu mungkin salah satunya kombinasi memang. Ibu pengrajin angkinan, ini pengrajin sombrek, dan juga tanjak di sini dikasih bahan, jadi mewah dia. Nah mungkin baginya disepakati ya harus bentuk seperti ini, harus bentuk kabupaten dolar. Nah itu tetap kedepannya. Nah ini kan membuka peluang informasi Bapak Ibu, membuat kolaborasi juga. Jadi silakan para pengrajin ini saling mengenal, saling kalau sudah kenal semakin akrab, semakin buat gebrakan baru, produksi baru gitu ya. Mudah-mudahan dari budget ini kan ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, karena kayaknya tidak ada pertanyaan lagi, karena jadwal kita harusnya sampai jam 4, ini hanya diputuskan sampai jam 3 saja. Untuk yang pembentukan itu tidak ada sesuai jadwal Bapak. Pembentukan kelompok ditiadakan, tinggal pengumuman saja hari ini bahwa besok kita masih ada hari kedua ya. Hari kedua mendatang jam berapa? Seperti biasa jam 8. Ya, jam 8. Kemudian nanti dengan pemateri yang sudah tercantum dan nambah mungkin kalau sempat nanti Pak Wanda ngobrol tentang haki kita minta besok sebentar, 10 atau 15 menit bagi kawan-kawan yang membutuhkan tentang haki. Nah, yang jadwal tetap seperti biasa jam 8 lebih dengan selesai. Jadi itu saja Bapak Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dengan Kak Cedani, ya senang bisa ketemu dengan Samara suami istri, ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Korwida dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang ini bisa selalu bekerja sama. Kami selalu membuka pintu untuk kerja karena namanya Forum Wisata dan Budaya. Nah ini budayanya di sini. Oke, sampai di sini tanpa pertanyaan lagi kita tutup dengan lafaz hamdalah. Tambahan untuk Bapak Ibu yang mungkin ada tertarik untuk ikut haki yang ditawarkan oleh Pak